Tadi pagi saya meluncur dari hotel, perjalanan ke sini 2 jam lebih Bu Camat. Perjalanannya Masya Allah mulus. Lubang di mana-mana. Tapi untung saya teringat pesan guru saya. Guru saya pernah mengajarkan saya begini. Al-ujur biqadri ta'ab, makin besar rintangan, makin besar ganjaran. Saya walaupun tadi jalannya begini banyak lubang-lubangnya, saya tidak merasa sedikit pun capek. Saya tidak merasa sedikit pun lelah. Saya tidak merasa sedikit pun letih. Cuma mual hati. Yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jamaah masjid Al-Usman. Iya, itu waktunya. Izinkan saya menitipkan ilmu tambahan untuk semuanya. Apa ilmunya? Nabi titipkan pesan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, siapapun yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pernah dianggap Allah Tuhannya sebagai hamba yang pandai mensyukuri semua karunia dan nikmat dari Tuhan. Ternyata ciri-ciri orang bersyukur, lihat mulut dan ucapannya. Seberapa sering dia mengucapkan kalimat ini, terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada siapapun yang karena wasilah orang itu dia mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Tuhan. Maka hari ini saya ajak Bapak Ibu, kita ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah, kepada yang jadi sponsor, yang menjadi wasilah menghadirkan saya bulan ini safari di Sulawesi Barat ini. Bu, bulan kemarin saya dikirim mereka berdakwah ke Kalimantan Selatan, tahu. Bulan sebelumnya Pak, saya dikirim oleh mereka tabligh akbar di Sumatera Selatan, tahu. Bulan sebelumnya saya dikirim mereka ke Sulawesi Tenggara. Yang ceramah siapa? Bulan ini saya dikirim mereka ke Sulawesi Barat. Sok tahu. Sotoy aku. Saya dikirim mereka Bu Camat, kadang-kadang masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang saya dikirim mereka berdakwah masuk desa, keluar desa Pak, saya merasa jadi orang desa. Pernah waktu itu loh, saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa puas kalian, puas. Jangan lihat kita. Siapa yang bilang orang hutan? Ini kalau saya laporkan ke Polsek kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Orang hutan. Siapa yang jadi sponsor, siapa yang membiayai, siapa yang membantu panitia menghadirkan saya, bukan Pak Jokowi. Bu, saya nggak mau kawin.
Yang menghadirkan saya bukan ketiga pasangan presiden yang sedang bertempur, bukan Anies Baswedan, bukan Ganjar Mahfud, bukan si Gemoy. Saya gak ada urusan dengan pilpres. Ini murni ngurusin agama Allah. 1000 tahun ngurusin dunia, akhirat cuma 1 hari saja. Orang bodoh ngorbanin akhirat hanya ingin ngurusin dunia sesaat. Akhirat dikorbanin cuma untuk ngurusin dunia sesaat. 1000 tahun lah umur di dunia, akhirat 1 hari saja. Dalam Al-Quran disebut. Adakah yang hidup sampai 1000 tahun? Tidak ada. Kalau ada, tempatnya bukan di sini, tempatnya bukan di sini, di museum sana. Yang menghadirkan saya bukan gubernur, bukan di wali kota. Yang menghadirkan saya bukan orang kaya di Sulawesi Barat ini. Siapa yang berjihad menghadirkan saya, membantu panitia? Mereka adalah anak-anak muda Bucamat, muda usianya, tapi mantap jihadnya. Takbir! Mereka ingin berjuang menyenangkan Rasulullah lewat program-program dakwahnya. Mereka ingin jadi yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah. Mereka membuat sebuah kelompok. Mereka namakan apa? Gencar Community. Gencar. Apa arti gencar? Gerakan cinta Rasulullah. Belum tentu loh ada anak muda di luar sana masa mudanya mau dipakai ngurusin dakwah. Lihat anak muda sekarang kebanyakan apa kerjaannya? Tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main slot. Jangankan mereka berguna bagi Allah dan Rasulnya, Pak, bagi dirinya dan ayah ibunya tidak ada gunanya. Jangankan mereka bermanfaat bagi agama Allah, bagi bangsanya tidak ada manfaatnya. Bahkan tidak sedikit Bu Camat, saya perlu laporkan, anak-anak muda sekarang sudah tidak ada hormat-hormatnya dengan yang lebih tua. Dulu waktu saya masih kecil pernah ditanya seseorang kakek, namamu siapa? Kami dulu diajarkan kalau bicara dengan yang lebih tua harus dengan tata krama. Saya jawab, izin nama saya Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi. Anak zaman dulu sopan-sopan Bu Camat, ditanya jawabnya lembut, lengkap lagi, bangga dia sebutkan nama ayahnya, kakeknya, datuknya. Anak sekarang beda Bu Camat, beda. Kemarin Bu Camat anak kecil saya tanya, namamu siapa? Dia menjawab, kamu nanya, kamu tanya-tanya. Astagfirullah. Bangun. Ngerasa nggak sekarang terjadi pergeseran? Zaman dulu Bu Camat, kalau saya lewat di jembatan, ada orang tua jalan di depan tertati-tati, kami yang muda mana berani motong jalannya, pamandi bagi kami, takut kuat. Malah kami jaga itu kakek dari belakang, ayo takut dia ketiup angin. Coba lihat anak zaman sekarang, ya Allah, bukannya dipotong malah ditabrak. Bahkan beberapa bulan yang lalu Pak, ada cerita yang viral. Nih dengar. Beberapa bulan yang lalu ada cerita video yang beredar di handphone kita. Ceritanya viral.
tentang 3 remaja di negeri ini. Krisis akhlak, mereka pakai seragam pramuka, mereka naik motor, mereka berhenti di pinggir jalan, lalu ketemu seorang nenek tua. Si nenek itu bukannya dihantarkan pulang, si nenek tua itu bukannya dijaga, tapi si nenek itu malah ditendang. Terjatuh si nenek, menangis kesakitan, berlari ketakutan. Bapak Ibu, nonton gak video yang memalukan ini? Nonton gak? Hari ini saya bersumpah, semua mata tolong lihat ke depan. Demi Allah, dengarkan sumpah saya. Saya Ahmad Al-Habsyi bersumpah hari ini, demi Allah, video yang tadi Bapak Ibu tonton yang menceritakan 3 remaja yang menendang nenek-nenek, demi Allah itu kejadiannya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita, tapi saya nggak mampu menyelamatkan si nenek karena kejadiannya secepat kilat. Saya hanya bisa menundukkan kepala, saya hanya bisa mengusap dada, saya hanya bisa mengutuk anak itu semua. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun di depan mata. Demi